Untuk video tutorial kali ini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang hotspot, dan video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Basic Configuration. Baik, kita langsung masuk. Kita login dulu. Dan masuk ke mikrotiknya. Oke, nah di sini ada beberapa menu di hotspot. Nah, ini ada menu server, yaitu informasi dari interface. Di sini kita bisa mengubah namanya, kemudian interface yang mau kita alihkan, apa ke AP atau ke port yang lain, kemudian address poolnya, ini profilnya, kemudian ini server profilnya. Nah, di sini kita bisa memilih mencentang login, cookie-nya HTTPS. Cookie itu mencatat loginnya, kemudian radius jika teman-teman menggunakan user manager. Kemudian ini user, kita bisa menambah mengurang pengguna atau user yang akan didaftarkan ke mikrotik kita. Ini sudah saya tambahkan karyawan 1, kemudian user profile. Nah, di sini di menu user profile kita bisa memfungsikan sebagai yang pertama shared user, yaitu akun usernya bisa dipakai untuk beberapa perangkat menyesuaikan dari jumlah shared user yang kita masukkan. Misalkan nama profilnya karyawan, kemudian untuk 10 device. Nah, di sini ada, kita bisa membatasi bandwidthnya, RX, TX, receiver dan transceiver. RX di sini adalah download, misalkan 2 Mbps. Kemudian ininya uploadnya 12 kilobyte. Apply, oke. Kemudian kita berlakukan terhadap karyawan 1. Nah, di sini karyawan. Nah, artinya di sini untuk nama karyawan 1 bisa dipakai untuk 10 user. Maaf, untuk 10 device. 10 handphone, 10 laptop. Lanjut, ini ada menu aktif. Nah, di sini kita bisa melihat akun-akun yang sudah masuk ke mikrotik kita, ke hotspot kita. Ini identitas dari device yang masuk ke hotspot kita, ada MAC address-nya, ada IP address, kemudian IP binding. Nah, di sini IP binding memberlakukan ke device tertentu. Pada saat kita mendaftarkan device tertentu ke IP binding ini, maka device tersebut tidak mengenali hotspot, seolah-olah tidak ada hotspot. Jadi pada saat ingin internetan, dia langsung aja tanpa adanya halaman login. Contohnya, kita masukkan laptop ini sebagai contoh. Melihat dari sini, yang kita perlukan MAC address. Nah, untuk address dan to address ini bisa saja, tapi kita kosongkan agar mau IP berapapun yang jelas MAC address yang kita daftarkan itu akan diberlakukan bypass. Nah, kita pilih tipenya bypass, berarti akan membypass tanpa login. Device yang mempunyai MAC address ini akan langsung terkoneksi internet. Kalau block berarti tidak bisa masuk ke internet kita. Kalau reguler seperti biasa, di apply saja.
Contohnya misalkan kita log off dulu, mubarak.com. Nah, karena perangkat ini sudah di bypass tanpa masuk halaman login, maka diarahkan ke halaman page untuk login ke mikrotiknya, jadi bukan login hotspot. Kita hapus, kita masuk login. Baik, kemudian di sini ada service port ya. Port service-nya itu FTP 21, kemudian Wallet Garden. Nah, di sini apa perbedaan antara Wallet Garden dan Wallet Garden IP list? Nah, Wallet Garden artinya bypass, tentunya yang berhubungan dengan bypass login. Nah, untuk Wallet Garden memberikan akses situs tertentu tanpa login hotspot. Misal kita ingin membypass situs Facebook, jadi tanpa login situs Facebook bisa diakses, tetapi situs yang lain tidak bisa, harus melalui login terlebih dahulu. Tetapi untuk Wallet Garden IP list ini mengatur aplikasi login ke mikrotik, jadi tanpa login kita bisa atur tanpa login hotspotnya. Misalkan Winbox tetap bisa masuk walaupun tanpa login hotspotnya. Sekali lagi, untuk Wallet Garden itu memberikan akses situs tertentu tanpa login hotspot, jadi membypass situs yang kita daftarkan ke Wallet Garden. Tetapi untuk Wallet Garden IP list ini aplikasi yang masuk ke mikrotiknya tanpa login. Misalkan kita daftarkan Winbox ke Wallet Garden IP list, diizinkan untuk login ke RB tanpa login hotspot, seperti itu. Kita contohkan ini untuk Wallet Garden, jadi membypass situs tertentu. Jadi kalau di perusahaan, misalkan ada website perusahaan tersebut di jam-jam tertentu misalkan bisa diakses, tetapi untuk situs-situs yang lain tidak bisa. Kita masukkan misalkan Facebook, jangan lupa kasih tanda bintang. facebook.com, play, oke. Kemudian kita log off. Lalu masuk ke Facebook. Alright, kita bisa masuk ke Facebook. Kita coba ke situs yang lain, misalkan YouTube. Nah, hasilnya untuk YouTube tidak bisa diakses, tetapi harus melalui login hotspot terlebih dahulu. Baru bisa diakses. Kita kembali lagi. Kemudian untuk Wallet Garden IP list ini berfungsi untuk aplikasi yang ingin masuk ke mikrotik, contohnya Winbox tanpa login hotspot, kita masih tetap bisa masuk ke mikrotiknya melalui Winbox.
Contohnya ini actionnya accept, kemudian protokolnya TCP, portnya 8291, kemudian apply. Oke, kita close dulu, karena kita log off kan dulu hotspotnya. Nah, login, nah dia nggak bisa, kita nggak akan login terlebih dahulu. Kemudian kita masuk menggunakan IP address connect. Nah, tetap bisa masuk. Tetapi kalau ini dihapus, kita coba masuk. Nah, dia tidak mau, karena harus login terlebih dahulu. Saya ulangi, ininya actionnya accept, protokolnya TCP, kemudian portnya 8291, apply. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah cookies. Nah, cookies di sini bukan kue ya, cookies kue manis kayak gue. Nah, di sini cookies berisi identitas dari atau catatan-catatan device yang masuk ke hotspot kita. Oke, mungkin segitu guys, teman-teman, bro, bray, bor. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Kalau suka tinggal di like, subscribe, and comment. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.